Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan. Di sini saya akan melakukan pengujian atau pengukuran kepada 3 parameter. Yang pertama itu parameter fisika berupa kecerahan, yang kedua parameter kimia yang berupa asam basa, yang ketiga adalah parameter biologi yang berupa makrozobentos. Dalam pengukuran kali ini kita akan melakukannya di sungai yang ada di sebelah sana. Untuk itu tonton terus ya, pasti penasaran dengan kelanjutannya. So let's go. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. Halo teman-teman, jadi ini adalah sungai yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran, yaitu daripada 3 parameter. Yang pertama adalah parameter fisika berupa kecerahan, yang kedua adalah parameter kimia yang berupa pH atau derajat keasaman, yang ketiga adalah parameter biologi yang berupa makrozobentos daripada perairan tersebut. Penasaran kelanjutannya? So let's go. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy. I never know what you need. Ring around the rosy. I wanna give you what you need. Kita akan melakukan atau pengukuran parameter fisika. Di sini kita menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan tutup cat yang dibuat menyerupai sesi disk. Untuk daripada itu kita juga menggunakan pemberat yang dari dimana ini menggunakan gembok yang biasa kita jumpai sehari-hari. Jadi langsung saja kita melakukan pengukuran. Let's go. You know I give a fuck about you every day. 'Cause it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Bisa dilihat teman-teman, jadi kedalamannya adalah 24 cm. Kita mau ukuran ini kedalamannya 12 cm. Halo teman-teman, jadi kita akan melakukan pengukuran pH atau biasa disebut derajat keasaman. Nah, jadi pH itu sendiri adalah derajat keasaman suatu perairan yang diukur menggunakan pengukuran tertentu. Nah, untuk di modul itu atau orang-orang biasanya mengukur suatu pH itu menggunakan ada yang menggunakan pH meter, ada yang menggunakan pH paper, ada juga yang menggunakan kertas lakmus untuk mengetahui pH itu asam atau basa. Tapi di sini kita akan menggunakan ini deh. Hal yang kita gunakan di sini adalah kunyit. Nah,
kunyit sendiri itu merupakan pH indikator alami. Jadi langkah yang bisa digunakan adalah yang pertama kita mencelupkan pH ini selama 5 detik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengukuran pH menggunakan kunyit yang dipotong ataupun dibagi menjadi dua. Untuk pengukuran sendiri kita celupkan salah satu di antara kunyit tersebut untuk mengetahui selama 5 detik untuk mengetahui perairan ini asam atau basa. Tapi sebelumnya kita tujuan daripada pengukuran ini adalah untuk mengetahui perairan ini cocok untuk dilakukan budidaya atau tidak. Mari kita melakukan pengukurannya. Nah, sudah diketahui bahwa pengukuran ini di sini terlihat bahwa kunyit yang di ini lebih gelap, yang artinya bahwa kunyit perairan di sini cukup basah, tapi keduanya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, menjadikan ini cukup untuk atau cocok untuk dilakukan budidaya. Ya, jadi teman-teman, yang terakhir kita akan melakukan pengukuran daripada parameter biologi. Parameter biologi ini kita mengukurnya yaitu ada atau tidaknya makrozobentos sebagai indikator pencemaran di suatu perairan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan makrozobentos untuk yang ada pada dasar sungai ini. Kita ada keong teman-teman. Ini teman-teman keong yang bisa saya temukan di makrozobentos yang ada di perairan. Nah, berdasarkan makrozobentos yang kita temui di dalam perairan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perairan tersebut masih cukup baik dengan tingkat pencemaran yang cukup rendah, tingkat pencemaran organik yang cukup rendah, sehingga susu kura atau makrozobentos yang kita temukan itu dapat bertahan hidup. Halo guys, jadi setelah kita melakukan pengukuran daripada 3 parameter tersebut dan beserta kita mengetahui hasilnya, jadi dapat disimpulkan bahwa perairan tersebut itu masih cukup baik untuk dilakukannya budidaya. Nah, di sini saya selaku pemeran dalam video ini meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan maupun kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja karena terbatasnya alat dan juga ilmu yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.